Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. So, teman-teman simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. So, sekarang kita let's go masuk ke chartnya. Oke teman-teman, seperti yang kita lihat hari ini IHSG melemah ya, 0,52% ya, melemah. Dan sebetulnya dia tadi turun sampai lumayan ya, sampai ke 6.976 yang dimana ini dekat banget sama area MA 200. Untungnya dia ada rejection, jadi nggak ke MA 200, nggak dijebol gitu ya. Terus dia berhasil close nya di sama dengan MA 100 di 7015 ya, ini mana kondisinya si IHSG ada rejection sih, ada rejection, jadi seperti ini. Tapi lagi-lagi kondisi IHSG belum strong ya, belum reversal banget kalau dia belum berhasil close di atas MA50 ya. MA50 itu di 7100 ya. Kalau dia close di 7100, IHSG menurut gua lumayan cakep gitu ya teman-teman. So sekarang kita lanjut masuk ke saham yang kita mau bahas, yaitu yang pertama United Tractor. United Tractor dibanting hari ini 2,38% ya. Dia kemarin kena resisten di sini. Kita honestly gue entry di sini waktu dia rebound gitu ya teman-teman. Cuman gue lupa pakai trailing stop, akhirnya gue cut loss waktu kemarin tuh jebol di sini, gue cut loss gitu ya. Ya karena kenapa ya, udah jebol ya harus berani cut loss gitu. Dan sekarang United Tractor kita mesti tunggunya sampai mana ya, sampai ke 30.000 nih ya. Fibo 30.000 nih, 0,382. Ini soalnya gue pakai reverse ya. Kalau teman-teman ngelihat ya, ini sama 0,618 sama 0,382 sama titiknya 30.000. Oke. Jadi United Tractor kalau turun ke 30.000 ya kita tinggal lihat apakah ada rejection di sana. Kalau ada rejection ya bagus. Kalau kita lihat dari MACD-nya dia terus turun ke bawah, dead cross lagi. Jadi ini tuh kalau teman-teman belajar tentang MACD ya, seperti yang udah gue bikin tutorialnya, teman-teman bisa nonton di playlist analisa teknikal. MACD ini tuh ya jelek ya, udah jebol dari garis 0 ke area minus ditambah dead cross lagi, nikuk ke bawah tuh. Jelek. Nah terus stokastik juga dead cross. Dia mau OTW jenuh jual sih, cuman masih dead cross ya, belum siap tampung. Hopefully dia bisa golden cross waktu udah rebound dari 30.000, baru kita lihat United Tractor ya. So jadi teman-teman, untuk United Tractor kita tunggu apa yang terjadi di 30.000. Coba kita lihat broksumnya juga untuk United Tractor. Big distribusi ya. Jadi dia big distribusi nih teman-teman, bisa lihat ya. Ntar ini gue tarik dari beda nih, dari high-nya yang di sini. Kalau tadi kan gue tarik high-nya dari yang di sini. Kalau kita tarik dari high yang di sini ya udah nggak bisa, karena dia udah bikin high baru. Jadi kita tarik ke high yang tertinggi ya, 38,2 nih, area 30.000 teman-teman. Sip, jadi kita tunggu dulu di situ. Distribusi udah jelas. Coba kita lihat distribusi 31 miliar nih foreign. Jadi untuk United Tractor kita tunggu di 30.000 karena dia berpotensi turun ke sana. Lanjut ke saham berikutnya, itu BBRI teman-teman ya. Karena menurut gue BBRI menarik nih teman-teman. Penurunan dia hari ini 1% gitu ya, dia karena kepentok resistance gitu ya. Yang seperti gue bilang, dia kalau nggak berhasil ngebreak di sini ya dia akan turun. Tapi kalau dia berhasil ngebreak, dia potensi nutup gap ya, nutup gap. Menurut lu berhasil gak gap ketutup? Menurut gue cepat atau lambat gapnya bakalan ketutup kok ya. Untuk BBRI sendiri ya, ini kalau kita lihat dia masih uptrend loh. Ini MA50 udah golden cross ya ke MA100 dan MA200, tapi MA100 nya masih belum. Nah kita tinggal tunggu aja nih, MA100 nya golden cross ke MA200. menurut gue itu pas di BBRI nutup gap. Kalau kita lihat MACD-nya udah bagus ya, udah golden cross dan udah area plus, tapi stokastiknya nandain turun dulu. Jadi ya lagi-lagi BBRI nggak apa-apa turun dulu tuh sampai mana? Sampai area 4.500 masih oke. Ya. 4.500 masih oke karena ini adalah area sideways-nya dia nih tuh. Oke.
Ini sampai ke 4.500 masih oke, sampai ke 4.420 juga masih oke. Tapi kalau jebol dari situ BBRI bahaya ya teman-teman, seperti itu untuk BBRI. Kalau mau entry ya tunggu dia breakout, ya jelas tunggu dia breakout 4.700, atau ya kita sabar tunggu di 4.500 sampai ke 4.400. Coba kita lihat nih broksumnya si BBRI. BBRI hari ini normal akum ya, justru dia normal akum nih teman-teman. Nah si AK beli hari ini 124 miliar di 4.600, kacau kan ya, diakumulasi nih. Coba kita lihat nih foreign ya BBRI tuh, foreign masih akumulasi BBRI hari ini aja 57 miliar net buy-nya. Jadi ini masih diakumulasi terus ini BBRI. Kalau emang dia berpeluang dia turun sampai ke 4.500, menurut gue itu kesempatan banget buat kita entry situ. Seperti itu ya BBRI. Jadi sekarang jangan nafsu-nafsu dulu antara dia breakout 4.700 atau dia turun dulu ke supportnya 4.500 sampai ke 4.400 seperti itu. Potensinya ya dia bisa nutup gap ke 4.880. Lanjut ke saham berikutnya ENRG. Nah gue tadi bahas di Telegram, ENRG ini sebetulnya udah mencapai targetnya. Jadi kalau mau langsung entry jangan, karena waktu itu kalau teman-teman nonton di video gue 20 September ya, itu gue bahas di sini kalau dia ngebreak 306 berpotensi, dan akhirnya dia break kan. Akhirnya dia break, terus dia pullback sedikit, volume kecil. Ini sesuai teori kita kan, break, pullback, volume lama-lama menipis ya, terus rebound, cakep. Targetnya 17% targetnya kita, karena karena gue pakai Fibonacci extension 1618 362, ternyata lewat ya, sampai 380 hari ini, naik 13%. Candlenya bagus, Marubozu ini candle full hijau. Target terdekatnya ya ke Fibonacci 2 di harga 394. Kalau buat entry sekarang menurut gua nanti. Ini tuh kayak kereta tuh lagi udah kenceng-kencengnya, lu mau entry bahaya ya. Jadi ini udah gua hapus. Nah, kita lihat lagi support dia yang terdekat apa di sini nih, di high dia yang 334. Dan kalau kita ngeliat juga ini adalah area supportnya dia kan. Tuh dia berapa kali ketahan di area sini, ketahan di area sini gitu ya, dan dia hari ini mantul dari area sini. Nah, jadi ntar dulu ya, jangan buru-buru masuk ya teman-teman ya. Gue sih gue mau nunggu dia tuh kayak konsol gitu, konsol nih kayak gini, tak 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 bergerak di sini aja dalam beberapa hari, terus nge-rebound. Nah itu cakep. Nah kalau sekarang lu kayak loncat ke kereta lagi jalan kencang. Kalau MACD udah kelihatan menguat banget, dari sini juga udah kelihatan tuh menguat. Stokastik kemarin tuh dia udah kayak harusnya turun dulu ya, tapi pullback normal. Hari ini dia golden cross tapi berada di jenuh beli, jadi harusnya ini bakal ketahan kok di 394. Kalau teman-teman bagi yang mau spekulasi yang 394 ya terserah aja sih, tapi stop lossnya lebih lebar ya, harus siap stop lossnya kalau jebol 320 kan kejauhan ya, nggak worth it lah, risk and reward. Coba kita lihat nih NRG. Hari ini big akum, CC beli 12 miliar ya teman-teman. CC beli 12 miliar. Nah ini kan yang gue gambarin tuh, dia bikin higher low terus ya. Waktu itu dia bikin higher low terus. Dia ngebreak dari sini cakep ya kan, akhirnya dia ngebreak tuh. Terus ya entry. Gitu ya. Coba kita lihat foreign ENRG. Wow, diakumulasi terus tuh, kelihatan kan dari 18 Oktober sampai hari ini energi aja diakumulasi 11 miliar gitu ya. Oke, jadi energi masih berpotensi, masih kedepannya masih berpotensi, masih, karena dia ini sangat uptrend banget, tapi jangan terburu-buru. Oke, jangan terburu-buru. Nah, kalau misalnya kita ngeliat dari swing lagi, kalau pakai Fibonacci ya biar kita tahu. Nah, kita dari swing low yang di sini kita tarik ke high dia yang di sini ya, karena dia belum bikin swing high, jadi kita dari sini. Nah targetnya bisa ke 426, tapi target terdekat 394. Kalau kita mau nunggu dia koreksi ya, dia bisa ke sini 356, 354 atau 310 seperti itu. Tapi ini lagi-lagi belum dulu sih menurut gua, ntar tunggu dia konsol kayak di candle ini nih baru cakep. Lanjut ke saham berikutnya itu SMGR. Nah bisa SMGR ada satu saham yang menurut gue layak kita cermati dengan lebih seksama. SMGR juga udah capai targetnya ya teman-teman. Udah bisa lihat target minornya yang gue bilang, dia pullback sini. Dia emang jebol sedikit sih, agak sedikit meleset sedikit, tapi
akhirnya dia beneran turun, habis itu dia rebound naik sampai ke area 8.000. Nah untuk SMGR cakep gak? Cakep menurut gua ya, karena dia breakout lagi nih. Ini kan adalah ininya, dia ada rejection nih kemarin tanggal 1 November kena sini dia rejection, cakep lah. Targetnya kalau dari cup and handle, targetnya si SMGR bisa ke 8.900 teman-teman. Kalau kita lihat emang sininya ya cukup bagus ya, dia di area plus dan juga golden cross. Stochastic emang harusnya turun dulu nih ya, coba besok semoga dia konsol pullback gitu, atau dia pullback ke 7875 juga menurut gua lumayan cakep. Coba kita lihat nih ya SMGR. Nah untuk SMGR masih normal akum, big akum teman-teman. Nah ZP, LG, AK masih beli terus nih. Kita lihat foreign ya SMGR. Bro, di hari ini aja diakumulasi 45 miliar. Jadi kan cukup menarik ya, cukup bagus ya. Nah targetnya dia terdekat kalau dari swing low ini pakai Fibonacci extension di 8.250. Jadi kalau kita mau entry sekarang menurut gua ntar dulu, kita tunggu kalau misalkan dia dikasih pullback ke area 7.800 di area supportnya di sini ya, 7.850, 7.800 kalau dikasih. Kalau nggak dikasih ntar dulu lah, tungguin dia bikin konsolidasi lagi. Tapi overall cukup bagus ini si SMGR. Menurut teman-teman SMGR menarik gak? Silahkan komentar. Lanjut ke saham berikutnya nih yang menurut gua wajib disimak, SMA. Ya, gue tahu ini cuman isu sebenarnya. SMA ini kan penggerak nanti buat Piala Dunia ya, bulan Desember, 1 bulan lagi teman-teman. Ya nggak ada yang dikatakan pasti SMA naik, tapi ya lagi-lagi biasanya rumor begitu-begitu lumayan membuat harga saham keangkat gitu ya. Pas sudah ada news jual, makanya ada bilang buy on rumor, sells on news gitu ya. Nah tapi gue nggak mau cuman buy on rumors gitu, gue mau technical, supply and demand juga support. Nah supportnya gimana? Sementara ini si SMA gue bilang dia masih downtrend, oke? Dia masih sangat downtrend. Berkali-kali dia mau reversal, dia ketahan MA 200. So di sini juga udah cakep, ketahan MA 200, nggak bisa rebound, nggak bisa ngebreak. Kemarin udah cakep false break, teman-teman lihat di sini false break. Jadi untuk SMA sendiri kalau mau entry benar-benar mau entry ya, gua mau tunggu dia ngebreak. Makanya di sini gue pasang alarm kalau dia lebih besar dari 250 gua mau entry ya. Lagi-lagi kan ini dia lagi bikin konsol nih ya, gue sih terserah dia ya mau dia konsol berapa puluh hari kek, pokoknya dia masih bertahan. Ini yang gue maksud konsol teman-teman. Jadi konsolidasi sideways saja di sini, pas dia ngebreak kita cakep. Oke, kalau MACD udah cakep nih, golden cross di area plus, ya, ini plus nih ya, kita bisa lihat nih. Terus stochastic sih emang kurang bagus karena dia masih berada di area jenuh beli. Jadi hopefully dia konsol, selama konsol dia turun dulu lah, boleh juga ya. Kalau bagi yang aliran buy on weakness biasanya beli di area support di 224 kalau dikasih ya. Tapi gue sih tetap pasang dua-duanya alarmnya juga supaya gue bisa tahu apa yang harus gue lakuin dari price actionnya. Coba kita lihat ke Broxumnya SMA normal akum yang beli PD, YU, DX gitu ya. Lagi-lagi dia masih ketahan di MA 200. Jadi seperti itu. Coba kita lihat SMA foreign akumulasi ya kecil lah, 664 juta. Jadi yang menggerakkan sebetulnya ini bukan foreign, tapi bukan dibilang retail biasa juga, tapi domestik lah ya, bandar-bandar domestik. Jadi seperti itu untuk SMA. Menurut teman-teman SMA layak tuh buat kita lirik atau kita koleksi nanti. So, terima kasih teman-teman, sekian analisa saham kita pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk trading maupun berinvestasi. Lagi-lagi gue mau ngingetin disclaimer on ya. Jangan sampai teman-teman cuma jadiin analisa ini patokan satu-satunya, tetap teman-teman wajib research lagi. Dan gue mau infoin bahwa Telegram udah ada, jadi teman-teman silakan cek link Telegram di deskripsi. Itu adalah channel Telegram Mudah Belajar Investasi. Dan teman-teman silakan masuk ke grup diskusinya dengan melihat yang di pin message. Oke, semuanya terima kasih semuanya, salam cuan, bye bye.